Saya izin bertanya kepada Buya. Ada dua pertanyaan. Yang pertama itu tadi kan menjelaskan tentang rezeki ya Buya ya. Di dalam Al-Quran itu kan Allah berfirman kalau misalkan udah dikasih rezeki itu kita harus menginfakkan gitu. Kemudian tadi Buya mengatakan bahwa rezeki itu adalah yang diberi oleh Allah, bukan dicari atau dikejar. Kemudian rezeki itu sudah ditakar oleh Allah. Ditakarnya itu tujuannya adalah supaya kita untuk bisa menjaga rezeki itu. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan dengan orang pelit gitu Bu ya? Sedangkan dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa kalau misalkan udah dikasih rezeki itu harus diinfakkan, berarti ketika menginfakkan itu, orang yang menginfakkan itu berarti melihat bahwa itu adalah yang diharuskan oleh Allah gitu. Ketika dikasih rezeki itu harus diinfakkan. Kalau orang pelit berarti artinya dia adalah orang yang tidak melihat Allah gitu Bu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, menginjak sekarang itu di bulan Ramadan gitu Bu ya, bulan yang barokah. Punten ini mah Bu ya gitu. Mungkin Buya berkenan untuk memberikan ijazah apa yang harus dibaca atau diamalkan untuk bulan Ramadan ini. Mungkin demikian saja pertanyaan dari saya. Sebelumnya mohon maaf dan terima kasih kepada Wamima dan Buya yang telah memberikan izin kepada saya untuk bertanya. Mungkin demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Kurniawan di Sukabumi. Dua pertanyaan tentang rezeki yang harus diinfakkan dan bagaimana dengan orang pelit. Kemudian ijazah Ramadan nih Bu ya. Iya. Ya memang masalah infak ini kan dari sejak awal di surat Al-Baqarah, surat pertama dalam Al-Quran setelah Muqaddimah, setelah Fatihah. Surat Al-Baqarah diterangkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang percaya kepada gaib. Yu'minuna bil ghaibi ay yu'minuna billah. Yu'minuna billah al-ghaib wallah. Malaikat bukan apa, bisa ketemu kok. Surga gaib bukan. Kalau itu mah bukan gaib, itu goib. Kalau goibun dia tulisannya gaib. Goibun juga tulisannya sama juga, gaib juga. Bahasa Indonesia yang tulisannya. Nih. Ini ghaibun yu'minuna bil ghaibi. Tapi dalam pikiran kita apa saja yang tidak terlihat disebut gaib. Oh iya, gaib itu ghaibun. Ini bahasa Arab ini kok. Ghaibun, ini ghaibun. Dengarkah perbedaannya? Ghaibun, ghaibun beda kan? Beda. Tapi dalam bahasa Arabnya, bahasa Indonesianya tulisannya sama, gaib, sama. Di situ kekeliruannya. Jadi siapa yang gaib? Hanya Allah yang gaib itu. Selain Allah mah nggak ada yang gaib kok. Iya, surga juga nggak gaib, malaikat juga enggak kok, bisa ketemu bisanya. Nabi Muhammad sering ketemu kok. Umar juga sering ketemu sama Jibril, sering nangguin gitu. Ketika engkau masuk neraka, kelihatan kan nerakanya? Kelihatan. Ya iya, berarti bukan gaib. Jadi yu'minuna bil ghaibi ay yu'minuna billah. Percaya kepada Allah. Itu satu. Wa yuqimuna sholata, dan juga mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun wa yunfiquna mimma razaqnahum. Kalimatnya sebegitu. Wa yunfiquna yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa yunfiquna mimma razaqnahum. Cuman dibalik dalam Al-Qurannya wa mimma razaqnahum yunfiqun, supaya ada bentuk sajak yang sama. Ya, untuk ada sajak yang sama, ya mohon maaf sekalipun demikian
sekalipun memang tidak layak Al-Quran bersajak ya. Tapi bunyi yang sama lah supaya indah terdengarnya. Jadi salah satu ciri orang yang bertakwa itu adalah dermawan, yaitu menginfakkan dari apapun rezeki yang Allah berikan kepadanya, diinfakkan. Kenapa demikian? Karena ketakwaan juga di dalamnya mengandung makna kebersamaan, ya, bahwa kebersamaan itu merupakan kemutlakan yang tidak bisa dihindari dalam ketakwaan seseorang. Kalau orang itu kenyang sendirian membiarkan orang lain kelaparan, tidak mungkin orang itu bertakwa kok. Dapat dipastikan. Jadi sekalipun saya melihat orang itu sholatnya rajin, ya, pakai sorban, pakai jubah, jidatnya sampai hitam, tapi medit, nggak percaya saya. Medit kikir ya, nggak percaya sekalipun. Ya. Tetapi ketika dia bajunya berseloro, mungkin roknya cingkrang sampai pahanya kelihatan, rambutnya terurai, nggak pakai jilbab, tapi dia dermawan. Saya memilih orang yang begitu kok, memilih hatinya yang baik daripada pakaiannya saja yang baik, tapi hatinya nggak baik. Nah itu. Akan tetapi saya ingatkan lagi, ini lucunya di dalam kitab fikih, kenapa tidak ada bab infak? Nah kan lucu, bab sholat ada, bab zakat ada, bab puasa ada, kenapa bab infak tidak ada? Nah itu persoalannya. Ya jangan-jangan para ahli fikih medit-medit juga, nggak mau balikin lagi nih. Nah kenapa demikian? Karena bagaimanapun kebersamaan merupakan syarat mutlak dari ketakwaan seseorang, yaitu dengan kedermawanan. Jadi artinya bahwa kita nggak usah berteori panjang-panjang lah, dengan realitas saja di lapangan saja. Mungkinkah Anda jadi orang pinter tapi hidup di tengah-tengah masyarakat yang bodoh? Cukup raup kita sing lakoni, biarkan aku sendiri yang mengalaminya. Bahwa aku belajar di luar negeri ini 20 tahun lamanya, dari tahun 71 sampai 91. Belajarnya itu dari mulai Syria, Tunisia, Libya, Aljazair sampai London dan sebagainya, 20 tahun. Begitu saya kembali ke Kertasmaya, di tengah-tengah masyarakat yang IPM-nya itu rata-rata SD, saya tidak merasakan ada penghormatan dari masyarakat kok. Ada yang menghormati ilmu saya enggak? Mereka nanya-nanya gini, kalau Buya Sakur itu bisa apa sih katanya. Jadi artinya tidak mungkin Anda pinter sendirian di tengah masyarakat yang bodoh, tidak ada artinya. Anda tidak akan dihormati orang kok. Satu, ketika Anda kaya, makanan Anda mewah, sambal goreng dendeng bergedel, tapi Anda di tengah-tengah masyarakat yang kelaparan, dirampok, percaya enggak? Bisa enggak Anda itu hidup sehat sendiri, masak nasinya 3 jam, baju kalau dicuci direbus dulu biar kuman-kumannya mati semuanya, ya, gotnya got apa tuh? Apa got tuh? Paritnya pakai keramik, ya kan? Lantainya dipel dengan Baiklin 5 kali sehari. Ya, kalau ngerebus kangkung 3 jam supaya bakterinya mati semuanya. Sehat nggak? Tapi Anda di tengah-tengah masyarakat yang berpenyakitan. Sebelah barat kena HIV AIDS, sebelah timurnya lagi kena gonore, sebelah utaranya lagi kena HIV, lagi kena COVID, yang sebelah timurnya lagi, sebelah utaranya lagi, sedang lagi diare mencret lagi. Anda mencret nggak kira-kira? Bisa sehat di tengah orang yang berpenyakitan?
Itu namanya kebersamaan. Jadi di dunia ini nggak bisa Anda pinter sendirian, sehat sendirian, kaya, nggak bisa, harus bersama-sama. Itulah makanya infak itu adalah untuk membangun kebersamaan ini. Itu persoalannya kan gitu. Dan nanti siapa? Untuk siapa? Nah itulah makanya kita harus pahami, ketika Allah menyuruh kita infak, itu bukan berarti Allah butuh sama uang kita. Tapi kemanfaatnya kembali kepada kita sendiri. Ya, orang yang tidak beragama saja meyakini adanya CSR, Corporate Social Responsibility. Corporate Social Responsibility minimal 2,5% dari perusahaan itu harus dibagikan kepada masyarakat sekitar sebagai jaring pengaman sosial. Bukan pakai bahasa agama, Corporate Social Responsibility, tanggung jawab sosial masyarakat dari suatu korporasi. Terus gimana? Masih nggak yakin juga? Kalau nggak dibakar pabriknya, masa masyarakat sekitar hanya dapat asapnya aja, uangnya buat kamu sendiri, gimana lagi? Nah itulah infak itu harus kita pahami secara luas ya, semacam itu. Kira-kira begitu aja lah kira-kira. Iya, makasih. Tentang ijazah Bu ya. Ijazah. Oh iya, ya kalau ijazah saya kira selama bulan puasa mah tidak ada yang lebih hebat untuk kita selalu meminta ampun kepada Allah kok. Percayalah. Jadi selama bulan puasa ini banyak minta hampura, minta ampun sama Allah aja lah. Baca istighfar sebanyak-banyaknya. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.